مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matan kitab Al-Ghayah At-Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab At-Taharati, masih bab menjelaskan tentang bersuci taharah. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wala musannafu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila anqal al-miyahul lati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyah: ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bihri wa ma'ul ain wa ma'ul thalji. Pakai fa bukan ta ya. Wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin: tahirun mutahhirun wa ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu wa tahirun mutahhirun wa makruhun wa huwa al-ma'ul musyammas. Makruhun wa huwa al-ma'ul musyammas. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat bihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayyara wal kullatani 500 ridlin baghdadiyyin taqriban fil asah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas tentang pengertian air ditinjau dari sumbernya dan urutan air dilihat dari keutamaannya. Air yang bisa digunakan untuk bersuci 7. Air yang turun dari langit, yakni air hujan. Kemudian yang kedua air laut. 3 air sungai. 4 air sumur. 5 sumber mata air. 6 salju. 7 embun. Embun bisa. Wudu pakai embun bisa. Tapi priben ngumpulakan ya bisa. Embun dikumpulin, gimana cara ngumpulin? Ya tapi bisa. Baik. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Air itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama air suci yang mensucikan serta tidak makruh penggunaannya. Wa huwal ma'ul mutlaqu. Macam air itu atau air tersebut adalah air mutlak. Apa air mutlak itu? Atau air suci mensucikan, air yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Namanya air mutlak. Air mutlak atau air suci menyucikan. Air yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Ini air yang pertama. Hadas itu apa? Hadas menurut bahasa adalah sesuatu yang baru datang. Sesuatu yang baru datang namanya hadas secara bahasa. Ini bukan berarti kalau kita lagi kumpul-kumpul orang datang hadasnya. Bukan begitu. Sedangkan menurut istilah hadas yaitu sesuatu yang menjadi sebab hilangnya tingkah suci seseorang. Sesuatu yang menjadi sebab hilangnya tingkah suci seseorang
yang dapat mencegah sahnya sholat, namanya hadas. Sesuatu yang menjadi sebab hilangnya tingkah suci seseorang yang dapat mencegah sahnya sholat. Hadas itu dibagi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil yang mewajibkan wudu, kalau hadas besar yang mewajibkan mandi. Tapi sebagian ulama mengatakan hadas itu ada 3, hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Nah, ulama lain membagi 4 malah, ashor, sohir, kabir, akbar. Saya jeru-jeru lah. Air suci mensucikan, air atau air mutlak, air yang dapat digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Najis menurut bahasa artinya benda kotor atau menjijikan. Najis, jadi najis itu benda kotor atau benda menjijikan secara bahasa. Kalau secara istilah, najis adalah sesuatu yang menjijikan, yang dapat menghalangi sahnya sholat ketika tidak ada kemurahan, namanya najis. Sesuatu yang menjijikan yang dapat menghalangi sahnya sholat ketika tidak ada kemurahan, tidak ada makfu. Kalau ada makfu ya tidak menghalangi sahnya sholat. Kenapa air suci mensucikan disebut air mutlak? Kenapa? Karena air masih murni seperti keadaan turun dari langit atau bersumber dari bumi, asli murni dan tidak terikat dengan sesuatu. Dan air itu tetap menjadi mutlak jika diam dalam waktu yang lama. Ada air diam berubah warnanya jadi apa, misalnya warna hijau ya, itu tetap air mutlak. Atau tercampur sesuatu yang nggak bisa dihindari seperti debu. Ada air taruh di ember kena debu, nggak bisa dihindari. Atau di bak nggak bisa dihindari, itu tetap air mutlak namanya. Atau tercampur tanah liat, lempung, itu juga tetap namanya air mutlak. Atau lumut, kena lumut jadi warnanya berubah, tetap itu namanya air mutlak. Atau karena pengaruh tempat, berada di tempat yang mengandung belerang, tetap itu juga air mutlak. Nah, termasuk air mutlak tadi di atas 7: air hujan, laut, sungai, air sumur, sumber mata air, salju, dan air embun. Itu air mutlak, boleh digunakan untuk bersuci. 2. Wa tahirun mutahhirun makruhun, air suci menyucikan tapi makruh digunakan. Wa huwal ma'ul musyammas, air ini adalah air musyammas. Apa air musyammas? Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan atau terkena panasnya matahari. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari
dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam seperti besi atau tembaga, itu makruh. Misalkan apa, logam seperti besi atau tembaga, kaleng cat yang terbuat dari seng, ada ya? Ada nggak Pak? Ada. Air apa tadi? Yang air yang ada di wadah kaleng cat yang terbuat dari seng misalnya penuh, lalu kemudian kena matahari langsung. Ketika kena matahari langsung, maka kemudian airnya menjadi panas ya. Ketika panas itu namanya air musyammas, boleh untuk wudhu tapi makruh. Nah, air musyammas ini kenapa dimakruhkan? Karena khawatir menyebabkan penyakit belang atau baros. Jadi kenapa air musyammas itu makruh? Kenapa air yang dijemur di bawah terik matahari itu hukumnya makruh? Sebab khawatir menyebabkan penyakit belang. Dan kemakruhan ini hanya pada anggota badan. Buat wudu, buat mandi makruhnya. Kalau buat nyuci pakaian tidak makruh. Ya, kalau buat nyuci pakaian tidak makruh. Dan air musyammas kalau sudah dingin tidak makruh lagi. Misalnya sudah tadi panas, hangat, sekarang sudah dingin, nggak makruh lagi sudah makainya. Ya. Dan ini ada syaratnya. Kalau kita jelaskan panjang lebar, di antara syaratnya adalah airnya ini di wadah yang bisa dipaku. Kalau kayak model sumur, air di sumurnya kena matahari, wah itu tidak makruh itu sih. Ya. Tapi terkait dengan hukum ini ulama berbeda pendapat. Imam An-Nawawi tidak menghukumi makruh air musyammas. Tapi ada ungkapan masyhur dari Imam Syafi'i yang mengatakan hukum makruhnya pakai air musyammas, air yang dipanaskan itu, karena ditinjau dari segi kesehatan. Ya, ditinjau dari segi kesehatan, nggak baik air musyammas. Imam Nawawi menghukumi tidak makruh, tapi ulama yang lain menghukumi makruh. Nah, selain air musyammas ada lagi air yang makruh digunakan. Di antaranya airnya sangat panas sehingga menghalangi orang untuk menyempurnakan dari bersucinya. Jadi misalkan wudhu pakai air panas boleh, mandi pakai air panas boleh, tapi karena terlalu panas jadi harusnya sunnah 3 kali, ini hanya 1 kali, itu makruh. Tapi sah. Jadi nggak ada alasan misalkan orang kenapa nggak sholat dingin, kalau wudhu dingin, kan wudhu bisa pakai air panas, air termos juga boleh, hari kuat, tapi hari beli kuat ya aja melodok. Pakai air hangat tapi lebih ke panas. Kalau lebih ke panas sampai menghalangi seseorang dari menyempurnakan dari bersucinya, maka hukumnya makruh air itu digunakan. Harusnya basuh wajah 3 kali, ini baru 1 kali wis panas wajah. Bismillah, kan yang penting sudah terbasuh.
Kan yang wajib cuma 1 kali, 2/3-nya kan sunnah, itu 1 kali aja, nggak kuat panasnya. Nah, pakai air yang seperti itu makruh hukumnya. Yang kedua, ini kebalikannya dari panas, sangat dingin, sangat dingin, hingga menghalangi seseorang menyempurnakan dari bersucinya. Wudu pakai air es, sehingga menghalangi dari menyempurnakan dari bersuci, itu hukumnya makruh. Benernya 3 kali, 1 kali masalah ya. Kemudian termasuk kemakruhan adalah airnya dari gosok. Gosok itu menggunakan milik orang lain tanpa izin, namanya gosok. Di masjid nih, kita ke masjid, ada aqua nih. Aqua siapa ya? Silah tinggal pengen wudu, beli kiyang kita yang tempat wudu, jadi depan aja wudu. Punya orang kan? Itu wudunya makruh. Wudunya, kalau gosoknya haram, tapi wudunya makruh. Maknanya tetap sah wudunya, makruh. Tapi nganggo ndak wonge haram. Jadi air gosok menggunakan milik orang lain tanpa izin itu makruh. Termasuk dihindari ini kalau di tempat-tempat yang ada sajadahnya orang, bukan sajadah milik umum. Nah, biasa ning pondok madu cukup-cukup bae pakai batu re. Tuh, gosok dosa. Kemudian makruh, termasuk air yang makruh digunakan adalah air yang menggenang dan kotor. Ini makruh digunakannya. Wudu pakai air menggenang kotor. Ada beberapa pondok-pondok yang salaf tuh ya wudu ning kono kolae beli dituras-turas rong wulan kadang-kadang insyaallah. Jorok, ya upil, ya umbel, ya belek, ya was. Sampai bentuknya pun lain. Itu makruh itu. Dan itu bisa bikin penyakit apa namanya? Cengkreng. Nah, cengkreng. Saya juga dulu cengkreng kan waktu mondok nggak bisa ditekuk tangan ini. Kitanya nyoba bersih juga yang lainnya kotor ya wong santri kadang ratusan, ribuan. Insyaallah. Tapi untuk menghibur santri yang cengkrengan begitu, standar pondoknya diterima gitu, itu menghibur aja aslinya sih. Yang nggak ada rumusnya diterima di pondok harus cengkrengan itu, untuk menghibur aja. Berarti kamu diterima di pondok. 3. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Yang ketiga, air suci tapi tidak menyucikan. Airnya suci tapi tidak menyucikan. Tidak menyucikan itu apa? Tidak boleh untuk bersuci. Bersuci dari hadas maupun najis. Jangan buat wudu. Jangan untuk menghilangkan, jangan buat cebok. Nggak bisa, hadas maupun najis nggak bisa. Yang pertama adalah air mutaghayyar. Air yang mustakmal dulu kalau di sini. Ya boleh. Yang pertama air mustakmal. Air mustakmal. Ini air suci tidak mensucikan. Ini nggak bisa untuk menghilangkan hadas maupun najis. Tadi sedikit lagi, nggak boleh juga untuk nyuci pakaian yang ada najisnya, nggak jadi suci. Air ini dibagi 2. Yang pertama air mustakmal. Mustakmal itu apa? Air mustakmal yaitu air yang digunakan untuk fardunya bersuci. Ini saya tekankan, fardunya bersuci.
baik untuk menghilangkan hadas maupun najis. Kalau kita Pak wudu basuh muka satu kali itu yang wajib, fardu namanya, fardunya bersih satu kali. Yang kedua ketiganya hukumnya sunnah. Termasuk tajdidul wudu. Orang punya wudu, habis sholat ngaji pengen wudu lagi, namanya memperbaharui wudu. Itu air yang telah digunakan untuk tajdidul wudu tidak mustakmal. Kenapa? Wong masih duwe wudu aja, tidak fardunya wudu, ya, tapi sunnah. Jadi air mustakmal itu air yang digunakan untuk fardunya bersuci, seperti wudu. Jadi misalkan nih, saya wudu, lalu kemudian basuhan pertama, ini saya nggak punya wudu. Wudu basuhan pertama hukumnya wajib. Nah, air yang lepas dari anggota tubuh saya, dari wajah, itu namanya air mustakmal. Ini nggak boleh dipakai lagi, air mustakmal ini, ya, nggak boleh dipakai lagi. Tapi nanti ada syaratnya. Kalau wudunya bukan wudu yang wajib, seperti saya sudah punya wudu lagi, berarti kan nggak wajib. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Itu sunnah. Dari awal saya basuh sudah sunnah. Maknanya kalau sunnah tidak menjadikan airnya mustakmal. Biar saya kobok-kobok juga nggak mustakmal. Kenapa? Saya tajdidul wudu. Wudu saya ini nggak wajib. Mustakmal itu adalah yang digunakan untuk fardunya bersuci, fardunya wudu. Nah, air mustakmal, air menjadi mustakmal syaratnya 4. Air bisa menjadi mustakmal syaratnya 4. Syaratnya 4. Yang pertama, air kurang dari 2 kullah. Airnya kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu 60 cm, 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu 216.000 cm kubik. Atau dalam kitab At-Taqriratus Sadidah ada ikhtiyat 217 liter ditambahi 1 liter, 217 liter. Jadi begini maknanya, Pak. Ada bak kecil, ini lebar ya, lebar 60 cm misalnya, panjang 60 cm, dalamnya 60 cm, penuh airnya. Ini namanya air 2 kullah. Kalau kurang dari itu nggak boleh dikobok. Ngerti dulu dikobok? Bahasa Indonesia apa ya dikobok? Dikobok kan? Bokat bahasa Cirebon dikobok. Bahasa Indonesia nggak boleh dikobok, nggak boleh ambil air, airnya tumpah ke situ lagi, nggak boleh. Ya, kecuali ambil, buangnya di luar. Ambil pakai gayung, buangnya di luar. Jangan balik lagi ke situ. Paham? Jadi makanya kalau airnya kurang dari 2 kullah, biasa taruh di ember, embernya dibolongi. Iya. Jadi air yang buat basuh ini nggak balik lagi ke sini. Nah, termasuk nih, hati-hati yang mandi wajib, baknya, kolahnya kecil, itu aja kubur-kubur parane banyu mono maning. Kurang dari 2 kullah mustakmal. Kalau mustakmal nanti nggak jadi suci badannya. Jadi kalau airnya, kolamnya besar, baknya besar, wah itu sih terserah. Wudu balik lagi ke situ nggak masalah. Mandi jebur nggak masalah. Dikencingin pun
Ya nggak masalah besar kayak kolam renang kan, biasa pipis di kolam renang kan. Itu kan tetap suci selagi tidak berubah rasa, warna dan baunya. Begitu. Maka itu alasan kenapa juga ulama-ulama atau orang-orang terdahulu bikin kamar mandi zaman dulu besar-besar. Nanti diantaranya agar tidak jadi najis. Nanti yang keempat ada lagi. Baik, saat balik lagi. Air mustakmal syaratnya 4. Airnya kurang dari 2 kullah atau sedikit. 2 kullah itu kurang lebih 217 liter. Yang punya buku saya ini ada kesalahan. Bukan 60 cm kubik tapi 216.000 cm. Yang ini salah, halaman 7 dirubah. Cuman habis cetakannya. Kurang dari 2 kullah. Yang kedua, air telah digunakan untuk fardunya bersuci. Ini buku tuh saya tulis waktu ngaji Safina 5 tahun yang lalu. Saya kumpulkan keterangan jadi buku, jadi 2 buku. Buku pertama cuman habis. Air telah digunakan untuk fardunya bersuci tadi ya, yaitu air yang dipakai basuhan pertama atau air yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Sedangkan basuhan kedua, ketiga tidak menjadikan air mustakmal karena hukumnya sunnah. Yang ketiga, air telah terpisah dari anggota wudhu. Jadi kalau masih nempel nggak usah dibersihin. Ada orang belajar mustakmal bingung dia, habis wudhu basuh wajah, pengen basuh tangan, ini ada air bekas basuh wajah, sapi. Bukan begitu. Kalau lepas dari anggota tubuh baru dihukumi mustakmal. Kalau masih nempel ya enggak. Gitu ya. Habis basuh tangan pengen usap kepala, waduh ini ada bekas air, bekas tadi basuh tangan, kan masih belum apa? Belum terpisah dari anggota tubuh. Kalau belum terpisah ya tidak menjadi mustakmal. Ambil air lagi terus diusap ke wajah, nggak perlu dilap pakai tisu dulu, nggak perlu. Yang keempat, syaratnya air mustakmal tidak niat mencibuk atau menggayung. Pribadinya jelaskan ya. Bagaimana? Ada air kurang dari 2 kullah, Pak. Nggak ada nih, gayungnya nggak ada. Kita harus wudhu, nggak ada gayungnya. Ya sudah, saya tangannya ini niatnya untuk menggayung, itu boleh. Niat gayung, ambil air, tapi tetap buangnya sekeluar ya. Gayungnya aja ya ambil, niatnya gayung. Kalau nggak niat menggayung, maka nanti kan ada air-air yang lepas dari anggota badan, itu membuat mustakmal. Tapi kalau niatnya menggayung, tidak menjadi mustakmal ya. Baik, yang kedua, air yang suci mensucikan, air suci tidak mensucikan. Paham air mustakmal, Pak? Paham ya? Kalau ada orang, saya dulu kejadian di pesantren. Salah satu santri itu nimba di sumur, ditaruh di ember yang ada bolongannya. Kemudian saya datang, cukup, saya kobok-kobok aja airnya. Wah, ini mustakmal. Lah mustakmal apa itu? Enggak mustakmal, saya enggak wudhu. Saya cuma ngobok-ngobok aja. Nah, saya tidak niat untuk menghilangkan najis. Saya tidak berniat wudhu, maka saya kobok-kobok juga tidak menjadi mustakmal. Karena mustakmal itu air yang digunakan untuk fardunya bersuci, untuk wudhu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Lah saya tidak niat wudhu, tidak niat menghilangkan najis,
tidak niat mandi, hanya saya kobok-kobok aja, maka airnya tetap menjadi air suci mensucikan, tidak menjadi musta'mal. Paham ya? Dua, air mutaghayyar, air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci atau benda suci, hingga menghilangkan kemutlakan nama air itu, hingga menghilangkan kemutlakan air itu. Kalau ada air putih nih, Pak Bu, air, saya kasih kopi, ini namanya kan sudah bukan air mutlak lagi, tapi air kopi, berarti menghilangkan kemutlakan air. Tapi kalau air apa ini kemasan, ya saya nggak sebut merek, air kemasan seperti ini kan nggak menghilangkan kemutlakan air, maka boleh digunakan untuk bersuci, untuk wudhu. Boleh, tapi ya bangkrut nih. Tiap wudhu 5 aqua seperti ini. Boleh, tidak menghilangkan kemutlakan air. Jadi air suci mensucikan itu seperti air teh, air kopi, air sirup, terus air apa mana? Wedang jahe. Itu namanya air yang suci tidak mensucikan. Jadi maknanya apa? Jangan buat wudhu gitu, jangan buat cebok, jangan buat menghilangkan najis. Bapak-bapak misalkan habis pipis, wah nggak ada air nih, cuman ada teh manis. Nah, jangan Pak, nggak jadi suci, malah sampean turu disemuti. Kenapa? Itu namanya air suci tidak mensucikan, menghilangkan kemutlakan air itu. Ya. Tapi kalau bercampurnya dengan sesuatu tapi mujawir menyandingi, seperti kayu, tidak mempengaruhi kemutlakan air. Misalkan ada air, lalu kemudian jatuh daun kayu, tidak merubah, tidak mempengaruhi kemutlakan air, maka tetap itu namanya air mutlak, air suci mensucikan. Termasuk sah boleh digunakan bersuci air yang berubah dan bercampur dengan sesuatu yang sulit dihindari, seperti lumut. Ada air di satu wadah, satu tempat yang banyak lumutnya, lalu kemudian banyunya berubah jadi hijau, ya, itu boleh digunakan, tidak mempengaruhi. Atau tanah, banyunya jadi butek. Apa butek ya? Ya butek. Tidak mempengaruhi kemutlakan air, itu boleh digunakan. Atau daun, kamar mandi atau balong banyak daunnya sampai berubah menjadi hijau warnanya, maka boleh itu digunakan untuk bersuci, tidak merubah kemutlakan air. Begitu lagi. Adapun air mineral tadi kemasan, air mineral kemasan dihukumi air mutlak karena tidak ada pencampuran barang suci yang menjadikan mengalami perubahan pada sifat-sifatnya. Termasuk dalam hal ini adalah air yang bau kaporit, itu termasuk air mutlak. Beda ya, air bau kaporit dengan air kaporit beda ya. Beda lah, sama. Beda. Nah, kalau air kaporit ya bukan air mutlak, itu air suci tidak mensucikan. Ini air bau kaporit, jadi hanya untuk sedikit saja. Atau kemarin waktu itu ada pertanyaan dari santri itu, apa itu sabun atau apa yang buat ditetes ke kamar mandi untuk bunuh kuman, apa namanya? Detol. Ya, ditetesi katanya. Saya nggak pernah pakai itu, jadi nggak tahu. Ditetesi, itu kalau
tidak merubah kemutlakan air, ya suci mensucikan biarpun ditetesi, sama seperti air kaporit, air yang berbau kaporit, bukan air kaporitnya ya, beda. Kalau air ini air kaporit satu botol ini, lalu kemudian dituang sedikit ke kamar mandi, akhirnya kamar mandinya airnya bau kaporit, itu namanya air bau kaporit, tidak merubah kemutlakan air, beda dengan air kaporit. Kalau air kaporit ada air segini, lalu kemudian air kaporit segini, lalu ditambahi sedikit air, ya tetap air kaporit, karena bukan air yang tercampur kaporit, lain itu. Gimana? Ya, termasuk tadi air belerang itu tidak merubah kemutlakan air. Air yang karena berada di tempat yang mengandung banyak belerang tidak berpengaruh terhadap kemutlakan air. Nah. Baik, kemudian yang keempat terakhir, air najis. Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayyara. Air najis atau air mutanajis, air yang terkena barang najis dan volumenya kurang dari 2 kulah, atau air yang lebih dari 2 kulah yang terkena najis hingga merubah rasa, warna atau baunya. Begini, yang pertama, airnya kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu tadi berapa liter? 217 liter atau 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Contohnya ning kamar mandi asyuhada ada ember, ada nggak itu embernya 217 liter, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu namanya air sedikit. Air sedikit kurang dari 2 kulah, maknanya air kurang dari 2 kulah namanya air sedikit. Terkena najis itu maka menjadi najis biarpun tidak merubah rasa, warna dan baunya. Misalkan bapak-bapak Pak di satu tempat yang tadi pom bensin, tadi masjid atau di rumah sendiri pakai ember kurang dari 2 kulah, buang air, cebok atau mandi, malah mandi, pas tinggal sedikit, kok ada hitam-hitam sama putih-putihnya nih, apa namanya? Kotoran cicak, berarti najis kabeh badannya. Ya najis, ya yang tadi najis tambah najis. Ya, nah ini saya cerita biar hati-hati. Minggu kemarin saya sakit perut di kamar mandi sini, di Sydney belakang. Saya cebok, saya lihat, wah ini banyak sekali nih kotoran cicaknya, najis kabeh gitu. Wah, akhirnya ya saya bersihkan kan, embernya saya bersihkan, saya isi ulang, kemudian saya ya ulang lagi cebok karena tadi najis semua. Nah ternyata nggak tahu siapa, DKM sudah benar, itu sudah ada tutupnya, ditutup kembali kotoran cicaknya aja pada mancing, ini malah dibuka begini nih. Wah, sejarah kotoran cicak, ya najis kabeh. Nah, boleh nggak setelah tahu saya bilang, ya kan tadi saya nggak tahu, Allah kan Maha Pengampun, ya nggak boleh. Pengampun ya pengampun, tapi urusan hukum yang lain. Ya kecuali memang pure nggak tahu sama sekali. Nah kalau nggak tahu sama sekali ya lain itu, tapi itu tugasnya DKM. Termasuk Jumatan. Nah, Jumatan tuh nggak boleh pegang najis, duduk di tempat najis khotib tuh. Termasuk bukunya nggak boleh ada najisnya. Bawa kertasnya nggak boleh najis. Bawa tongkatnya nggak boleh ada najis. Duduk nggak boleh, yang diduduki adalah najis. Berdiri nggak boleh, di bawahnya najis. Nah itu juga tugasnya DKM. Baru Jumatan dicek, anak najis ada najis enggak.
karena ada syarat suci nanti. Gitu. Tapi nggak perlu juga was-was. Was-was tuh gini, jangan-jangan, udah kita lihat nggak ada ya wes, gitu aja. Oh jangan-jangan ada orang pipis nanti nyiprat ke situ, nggak usah, jangan-jangan, nggak usah. Itu nanti masuk ke kita ini hukumnya yang terlihat aja, yang kelihatannya nggak kelihatan, ya suci. Karena kita punya kaedah al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal itu hukum sesuatu itu sesuai dengan hukum asalnya. Hukum asalnya air adalah suci. Kalau kita tidak melihat najis, ya wis hukumnya suci. Nggak usah ada bahasa jangan. Ya, nanti masuknya ke syak, mang-mang, keraguan-raguan, was-was, itu kebodohan. Ya, itu nanti dimainkan oleh setan, nanti dipermainkan setan. Jangan. Kita dari yang terlihat saja. Itu air sedikit. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kula terkena najis, jadi najis. Atau air lebih dari 2 kula. 2 kula. Contohnya kamar mandi yang besar. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Airnya banyak. Kalau kejatuhan kotoran cicak, nih Pak, Bu perhatikan, ini penting. Yang kamar mandinya besar. Tadi kan kalau kamar mandi kecil jelas ya, itu si najis. Kalau kamar mandinya besar, kejatuhan kotoran cicak, kotoran tikus, apa najis apa begitu. Kalau airnya banyak, tidak merubah rasa, warna dan baunya, maka suci. Tapi perhatikan, kalau najisnya belum diambil, lalu kemudian airnya kita turas sampai kurang dari 2 kulah, ketika airnya kurang dari 2 kulah menjadi najis. Kalau najisnya belum diambil. Tapi airnya itu air sedikit menjadi najis, atau air yang tadinya sedikit kejatuhan kotoran cicak menjadi najis, bisa menjadi suci dengan menambahi air hingga air melebihi 2 kula. Airnya tadinya sedikit, wah najis ini, tapi saya nggak kiyang ini nanti najis semua. Gimana? Tambahin aja airnya sampai lebih dari 2 kula. Setelah itu segera sedot najisnya atau buang najisnya. Kalau najisnya sudah dibuang setelah airnya lebih dari 2 kula, najis dibuang. Ketika air kurang dari 2 kula, maka airnya suci. Paham beliau? Nah, iki bab angel ki. Nah, nanti masih bisa dikembangkan lagi, nanti bab najis nyuci di mesin cuci dan seterusnya nanti ada ya. Baik, jadi air yang lebih dari 2 kula terkena najis kalau tidak merubah rasa, warna dan bau nggak najis. Kalau sampai merubah maka menjadi najis. Misal ada orang punya sumur, kejatuhan kucingnya mati, bau semua, ya najis kabeh. Harus gimana? Ya disedot airnya, nanti suruh nyumber lagi. Kalau masih bau, sedot lagi sampai baunya, rasa, warna dan baunya hilang. Ada kejadian begitu banyak. Mayat di toren, wah mayat di toren di Bekasi tak, Jakarta sekitar itu. Mayat di toren, pas wudu kok licin, kok bau bangkai, itu najis. Nah, atau air di toren, ada air di toren besar, apa ya, sesuatu yang kecil tapi baunya menyengat, apa kalau mati? Cicak kan? Cicak masuk situ, cicak mati kan bangkai najis. Tapi airnya 1 toren bau semua, ya itu najis semua. Itu najis semua. Jadi kalau wudu kok kayak bau bangkai, dicek torennya, wow ternyata cicak. Ya 2 lagi, mungkin lagi pacaran kejebur di situ. Itu najis. Baik, ini ya.
2 kulah itu sama dengan 500 kati, bukan kaki. Kati. Wa kullatani khamsumi'ati ritlin. Ritlin itu kati. Baghdadiyin, kati Baghdad Irak. Kati Baghdad Irak. Takriban fil asah. Menurut pendapat yang sahih. Kati. Kati itu ngerti kati? Alat untuk apa namanya? Apa? Ya kayak beras gitu. Apa? Ya alat untuk naker. Alat untuk naker. Takeran. Betul takeran. 2 kula itu sama dengan 500 kati, bukan kaki ya. Ini salah terjemah. Yang berlaku di kalangan masyarakat Irak. Nah, kalau sampean belum pernah ngaji begini, macet terjemahan kayak terjemah 500 kaki itu beribin. Itu kurang lebih kalau 500 kati Irak. Kalau di Tarim, kitab-kitab yang di Tarim 565 kati atau kurang lebih 60 cm kali 60 cm kali 60 cm 216.000 cm kubik atau 216 liter. Ada kehati-hatian sedikit menjadi 217 liter. Tadi 2 kulah itu kulanya. Berapa? 217 liter. Ya, ini saja pasal mensucikan kulit bangkai. Namanya sama. Nanti ada babnya.